Suara Hati. Renungan hari ini, Selasa, 5 Agustus 2025. Topik, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 9 ayat 28 dan 29. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudaraku, sadarkah kita kalau dalam Alkitab, juga mencatat tempat-tempat di mana Tuhan pernah berbicara kepada murid dan pendengar yang lainnya. Tempat-tempat yang dimaksud adalah seperti gunung atau perbukitan. Kalau menurut kita, apalah arti sebuah gunung atau bukit? Mungkin kita tidak lupa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas gunung. Atau mungkin kita berpikir, apakah gunung itu adalah tempat yang lebih baik untuk berdoa, atau untuk bertemu kepada yang lebih maha atau suci? Dalam sepanjang catatan Alkitab, gunung atau bukit berulang kali menjadi tempat di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Seperti di atas Gunung Sinai, Musa telah melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan Allah. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel." Keluaran 19 ayat 2 dan 3. Di atas gunung Horeb, juga Elia melihat kebesaran Tuhan Allah. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Di sanalah Elia mendengar perintah dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus juga menyampaikan khotbahnya yang terkenal, juga di atas bukit, yang berada di lereng dekat Danau Galilea. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan berbagai prinsip moral dan spiritual, tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai pengikutnya. Kemudian, di atas gunung pula, kemuliaan Tuhan Yesus hendak dinyatakan. Tetapi dalam Alkitab, tidak disebutkan nama gunung yang dimaksud, namun tempat itulah yang kemudian disebut sebagai Gunung yang Kudus. Ini adalah kesaksian Petrus, yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 18. "Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas Gunung yang Kudus." Karena di gunung itulah, ketiga murid Tuhan menyaksikan Tuhan Yesus dipermuliakan. Pada saat itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ketika diajak oleh Tuhan, mereka belum memahami mengapa mereka diajak ke atas gunung itu. Setelah Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Tuhan Allah, respons Petrus saat itu tidak sejalan dengan maksud Tuhan. Petrus justru menawarkan hendak membangun 3 tenda, yaitu untuk Tuhan, Musa dan Elia atas penampakan mereka di gunung itu. Setelah Tuhan Yesus dipermuliakan, selanjutnya mereka pergi ke Yerusalem, ke tempat penangkapan, penyiksaan, dan penyalibannya, bukan tinggal di gunung seperti yang diinginkan Petrus. Rupanya mereka ada di sana bukan untuk bercakap-cakap dengan tokoh historis, yaitu Musa dan Elia, melainkan mendengarkan penyataan akan perkenanan Allah Bapa kepada Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, bagi ketiga murid Tuhan, adalah sebuah pengalaman tersendiri bagi mereka.
dapat melihat Musa dan Elia di atas gunung kudus itu. Mulailah mereka menghayati tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan di atas gunung itulah, Tuhan Yesus dimuliakan dalam cahaya kemuliaan ilahi. Saudaraku, di atas gunung pula, peristiwa tragis atas kematian Tuhan, yakni di Bukit Golgota. Saat ini saudaraku, kemuliaan Tuhan telah nyata di depan mata kita, tetapi bukan di atas gunung, bukan pula di tempat keramat, melainkan di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang apa tindakan yang bisa kita lakukan? Bersediakah kita memuliakannya dan mengikuti kehendaknya dengan setia sampai akhir? Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini adalah untuk pemimpin negara kita, agar mereka lebih memperhatikan status orang-orang kecil. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sepasti mentari pagi, tak pernah berubah di dalam hidupku, di siang dan malam. Janji Tuhan, janji yang kekal. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhan pasti Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Berkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu